Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Diapsari, nomor absen 28, kelas 11 IPA 2. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi suatu negara menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan bagi negara tersebut. Menjaga stabilitas ekonomi dalam suatu negara tidaklah mudah, termasuk Indonesia. Ancaman di bidang ekonomi menjadi suatu ancaman non-militer. Meskipun tidak terjadinya perang, ancaman ekonomi bisa mengganggu stabilitas suatu negara. Bentuk-bentuk ancaman perekonomian suatu negara, yang pertama ada pengurangan subsidi kepada masyarakat, yang kedua ada perekonomian digerakkan oleh pihak asing, yang ketiga ada permasalahan sektor keuangan, yang keempat ada impor barang secara berlebihan, yang kelima ada harga komoditi ekspor yang jatuh, dan yang terakhir ada kemiskinan dan pengangguran. Apa sih yang dimaksud dengan ancaman bidang ekonomi? Ancaman bidang ekonomi merupakan salah satu kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contoh-contoh ancaman dalam bidang ekonomi, yang pertama ada pengangguran. Cara mengatasinya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pelatihan kerja di setiap daerah. Contoh ancaman dalam bidang ekonomi yang kedua yaitu inflasi. Cara mengatasinya yaitu penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, kebijakan moneter, mengatur jalur distribusi, dan meningkatkan produksi. Yang ketiga ada infrastruktur. Cara mengatasinya yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur, pendanaan yang cukup, serta riset penyesuaian infrastruktur dalam memenuhi setiap daerah. Yang keempat ada bergantung pada impor. Impor diperbolehkan saja bila mana stok dalam negeri sudah berkurang dan produksi barang tersebut bisa dilakukan, namun dalam jangka waktu yang lama. Ketika produk dalam negeri sudah tersedia, tentu impor harus dihentikan. Yang kelima ada korupsi. Cara mengatasinya yaitu supremasi hukum yang kuat, pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral, membekali pendidikan religi sejak dini, serta menjaga eksistensi aktivis. Faktor-faktor penyebab munculnya ancaman-ancaman dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi yang tidak jelas. Yang kedua ada kondisi politik dan hukum. Yang ketiga daya saing sumber daya manusia yang rendah. Dan yang terakhir bergantung pada negara maju. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam berpartisipasi menghadapi ancaman-ancaman dalam bidang ekonomi? Yang pertama ada mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Yang kedua, sektor pertanian dijadikan prioritas utama sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga ada perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada organisasi multilateral. Dan yang terakhir, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.